Salah satu inspirasi kita bersemangat menunaikan puasa Ramadan karena meyakini Ramadan juga merupakan syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Momentum di luar Ramadan sangat berat kita mengamalkan nilai-nilai ketaatan pada Allah SWT, tapi di bulan Ramadan begitu mudah. Nah, melalui kesempatan malam hari ini, mari kita bersungguh-sungguh mengaktualisasikan ibadah sehingga kita bisa meraih keberkahan. Barokah adalah ziyaratul khair fi kulli syai', bertambahnya kebaikan dalam segala sendi-sendi kehidupan kita. Tentu beda dengan orang yang salah memaknai. Ustadz, berkah itu ketika seseorang bisa meraih anugerah yang berlimpah, rumah megah, mobil mewah, hektaran ladang sawah, investasi terus bertambah, pendek kata semua serba indah dan wah. Itu kata orang. Dan kalau ditanya apakah itu barokah? Jawabannya boleh jadi, sepanjang diraih didapat dengan cara yang dibenarkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika menghalalkan segala cara, itu bukan barokah, itu istidraj yang menuai ancaman yang sangat berat. Maka kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita raih berkah menurut kacamata agama. Berkah di rumah tangga kalau rumah tangganya itu sakinah, mawaddah warahmah. Penghuni rumah tangganya istri solihah, anak-anak yang solih dan solikah, dan suami yang solih. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Itulah konsep berkah dalam agama kita. Apa kaitan dengan bulan Ramadan untuk kita menuai menggapai barokah? Amalan-amalan yang susah dilakukan di luar Ramadan, di bulan Ramadan begitu mudah. Kalau kita ingin meraih keberkahan, kunci pertama adalah perbanyak istighfar dan bertaubat. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat suka, senang kepada hambanya yang mengetuk pintu langitnya memohon ampunan di penghujung malam. Di Ramadan kita mudah melakukannya karena kita makan sahur. Maka amalan waktu sahur adalah diantaranya banyak-banyak beristighfar. Kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidur pada waktu malam, jelang datang waktu fajar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan biarkan waktu sahur berlalu begitu saja. Manfaatkan untuk kita banyak beristighfar. Firman Allah yang lain, ketika hambanya sungguh-sungguh mohon ampun kepadanya, Allah akan bukakan 5 keberkahan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Berkata Nuh kepada umatnya, aku katakan pada kalian, mohonlah ampun kepada Rabb yang Maha Pengampun. Niscaya akan diturunkan hujan yang lebat, hujan yang menyuburkan, kemudian tambahan harta, anak keturunan, kebun-kebun yang luas, dan sungai-sungai yang mengalir. Itulah tandanya barokah. Mudah-mudahan sekarang hujan turun juga tanda barokah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan yang kau turunkan membawa keberkahan atau kemanfaatan. Amin ya rabbal alamin. Ini kunci pertama, perbanyak istighfar di bulan Ramadan begitu mudah bagi kita semua. Saya menutup poin yang pertama ini dengan pesan Al-Quran. Orang kalau bertaubat, niscaya hidupnya akan dirubah oleh Allah. Orang kalau bertaubat, hidupnya akan dirubah oleh Allah. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman kepada Allah, membuktikan dengan amal salih, maka tergantilah keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi bagaimana bisa berkah kalau nggak bertaubat? Ini dia di bulan Ramadan, taubat vertikal dan taubat horizontal. Ini yang pertama. Yang kedua, meraih berkah dalam kehidupan itu harus kita sungguh-sungguh mematri iman dan takwa. Allah menjanjikan bagi penduduk negeri, bukan hanya individu, ketika penduduknya
beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diturunkanlah berkah dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihi barakatin minas samai wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya akan kami turunkan berkah, barokah dari langit dan bumi. Tetapi manusia itu banyak yang mendustakan ayat-ayat Allah, maka kami timpakan azab kepada mereka yang tak lain atas perbuatan manusia sendiri. Maka takwa esensi utama ibadah puasa Ramadan kita tunaikan agar kita dapat keutamaan, bahagia di dunia, Allah berikan pertolongan, dan di akhirat kelak menjadi ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina man kana taqiya. Dan surga itu hanya kami bariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Mudah-mudahan yang hadir di majelis tarawih ini semuanya adalah ahli takwa. Amin ya rabbal alamin. Berarti kalau takwa tausiahnya sampai jam 9 ya. Kultum kuliah 17 menit. Baik. Nah, saudaraku sekalian, penduduk surga pecinta ilmu ini yang kedua, takwa syarat dapat berkah. Kemudian yang ketiga, momentum Ramadan jangan kita sia-siakan. Semakin menghambakan diri kepada Allah dengan cara apa? Beribadah dengan sungguh-sungguh yang dikaitkan dengan doa. Doa di bulan Ramadan ini dahsyat. Jangankan di Ramadan, di luar Ramadan saja orang yang puasa doanya makbul, apalagi di bulan Ramadan. Maka Allah menjanjikan itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jika di antara hambaku ya Muhammad bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, katakan aku dekat. Aku mengabulkan permohonan atau doa orang yang meminta kepadaku, asalkan mereka memenuhi dua perkara, yaitu beriman kepadaku dan melakukan apa yang telah aku perintahkan. Dan mereka lah orang-orang yang senantiasa diberikan petunjuk. Maka saudaraku sekalian, penduduk surga pecinta ilmu, jangan sia-siakan momentum Ramadan untuk berdoa. Yang sering orang lupa itu ketika akan kumandang azan maghrib, sibuk ngabuburit, ibu-ibu sibuk menyiapkan hidangan berbuka, lupa berdoa. Padahal itu waktu mustajabah. Paling tidak 5 atau 10 menit sebelum azan berkumandang, ayo duduk tafakur sejenak, istighfar, memohon kepada Allah. Dan jangan lupa doanya sungguh-sungguh. Khususnya ketika berbuka, amalkan doa Rasulullah. Ketika azan berkumandang, nah ini doanya jangan lupa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah, kemudian minum seperti ini contohnya. Baru baca doa, dhahabat dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini doanya Nabi. Dahsyat ini doa. Telah hilang rasa haus, telah basah tenggorokan, dan semoga pahalanya ditetapkan oleh Allah insyaallah. Bagaimana tidak bahagia kalau pahalanya ditetapkan? Sekali lagi, yang ketiga, doa harus dimaksimalkan di waktu-waktu mustajabah. Banyak waktu-waktu mustajabah, termasuk juga ketika kita sedang sholat saat sujud. Taib, luas sekali bicara tentang doa karena samudra doa di dalamnya. Kemudian yang keempat, ini dia Ramadan. Ayo kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk berinfak di jalan Allah. Pahalanya Allah akan balas berlipat ganda. Bukan sekedar pahalanya lagi, tapi keberkahannya. Wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kau infakkan, maka Allah pasti menggantinya, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rizki. Makanya ada hadis qudsi, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan mengganjarnya, membalasnya luas tanpa batas. Apa sih infaknya? Apa saja, termasuk takjil berbuka puasa, dahsyat itu. Dan jangan lupa, sudah saatnya kita mulai menghitung skala khusus
yaitu zakat, skala menengah namanya infak, apa saja, skala luas adalah sedekah. Semoga Allah ganti dengan yang terbaik, amin ya robbal alamin. Saya ringkas, ini nomor yang keempat, saya batasi 7 saja. Kemudian yang kelima, momentum Ramadan, ruang kita membangun ukhuwah atau persaudaraan, disebut bingkai silaturahmi. Silaturahmi itu dahsyat. Rasul mengatakan dalam hadis yang sangat populer ya, kita sudah sering dengar ini, man ahabba ayubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa orangnya yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka adalah dia menyambung silaturahmi. Apa kalimat syairnya? Ke masjid Bai'atul Ridwan kita mengaji, bertemu jamaah hati pun senang. Siapa yang suka silaturahmi, rizkinya luas, umurnya panjang. Hafal Pak? Ke masjid Baitul Ridwan kita mengaji, bertemu jamaah hati pun senang. Siapa yang suka silaturahmi, rizkinya luas, umurnya panjang. Masya Allah. Tayyib. Jadi jangan abaikan silaturahmi. Kalau ada sekat hati di antara kita, ayo saatnya kita saling memaafkan. Yang merasa salah minta maaf. Tapi kalau orang punya salah dengan kita, walaupun dia tidak minta maaf, maafkan dia, karena pahalanya luar biasa. Ini nomor yang kelima, silaturahmi. Kemudian yang keenam, yang tidak kalah penting. Perhatikan, yang tidak kalah penting, ini sangat luar biasa. Barokah langsung kita genggam. Bahkan pintu surga paling dekat adalah dengan cara birrul walidaini, berbakti kepada orang tua. Kalau selama ini anak-anak jarang melayani orang tuanya, ini dia momentum Ramadan. Ayah yang sudah mulai berat langkahnya ke masjid, tuntun dia. Masya Allah, perhatikan kebutuhannya. Sebab kita tak akan pernah mampu membalas jasa orang tua kita sampai kapanpun. Tapi yang terjadi adalah Allah balas dengan keberkahan. Maka Nabi mengingatkan, wala tauqana walidaika wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika. Jangan sekali-kali engkau durhaka pada orang tuamu, sekalipun engkau diperintahkan meninggalkan hartamu dan keluargamu. Wahai anak-anakku sekalian, terutama ingat ya, bakti pada orang tua itu dahsyat. Lihat orang-orang yang sukses hari ini, itu karena mereka dapat ridho orang tuanya, didoakan orang tuanya. Maka kalian perhatikan, jangan sampai mendurhakai orang tua. Hai manusia, hormatilah ibumu. Tidak, saya lanjutkan syairnya. Kata siapa? Bang Haji. Karena dasar orang tua itu luas sekali, tak bisa kita ganti dengan apapun. Masya Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Diwajibkan kepada kalian semua hanya menyembah Allah, tidak mempersekutukannya. Kemudian berlaku ihsanlah, berbuat baiklah kepada orang tua. Ini yang keenam. Sekarang yang terakhir, yang tidak boleh kita abaikan. Momentum Ramadan ini dia saat yang baik untuk kita lakukan. Ayo sungguh-sungguh manfaatkan waktu, jangan sampai amalan-amalan sunnah itu lewat. Makanya kalau malam hari ini jamaahnya 250 orang, sampai akhir Ramadan mestinya alhamdulillah. Ini penting. Kenapa? Karena kalau ingin berkah mesti dicintai Allah. Apa kata Rasulullah dalam diskusi? Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku yang terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalia sunnah, maka aku semakin mencintainya. Kalau Allah sudah cinta, jangankan minta berkah kelas dunia, berkah akhirat pun akan diberikan, yaitu dimasukkan ke dalam ahli syurga. Amin ya robbal alamin. Saya melihat wajah-wajah pecinta sunnah ini semua. Di penghujung tausiah, saya perlu menyampaikan pesan ini. Ayo janji yang lurus, janji yang benar pada keluarga. Wahai para suami, katakan kepada istri. Wahai para istri, katakan kepada suami. Katakan kepada anak, karib kerabat, kalimat yang indah. Ayo kita sama-sama sehidup
sesurga. Amin ya rabbal alamin. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salahu min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh. Siapakah mereka? Ayah ibunya atau nenek moyangnya, pasangan-pasangan hidupnya, anak keturunannya. Di setiap pintu malaikat mengucapkan kalimat cinta yang menenteramkan hati, menenangkan jiwa. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Selamat sejahtera atas kesabaranmu, maka engkau mendapatkan nikmat kesudahan, yaitu menjadi ahli syurga. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin.